Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan masih dari kitab Amsal. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa, kita memohon dan menyerahkan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan. Pagi ini kami masih boleh belajar, membaca sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami dan memberi kami kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Amsal pasal 29 ayat 1 sampai ayat 4. Hanya 4 ayat, kita akan baca keseluruhan ayatnya. Amsal 29 ayat 1 sampai ayat 4. Ibu di sini menggunakan terjemahan baru, tapi Alkitab yang kalian miliki mungkin ada terjemahan lama, tidak usah khawatir ya. Tentunya dengan arti yang sama. Yuk kita akan baca bersama-sama. Siapa menegarkan tengkuk, walaupun mendapat teguran-teguran, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur menghabiskan harta. Raja mempertahankan negeri dengan keadilan, tetapi seorang yang menuntut banyak pajak meruntuhkannya. Nah, adik-adik, di sini yang kita akan garis bawahi ada di ayat yang pertama. Kita baca sekali lagi ya. Siapa menegarkan tengkuk, walaupun mendapat teguran-teguran, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah, adik-adik, di sini menegarkan tengkuk artinya orang yang suka bersitegang atau yang menegakkan lehernya. Kalian mungkin pernah melihat atau pernah melakukan juga ketika sedang marah. Ketika seseorang marah, seseorang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, dia tetap keras kepala, dia tetap menganggap dirinya benar. Itu seperti orang yang tegar tengkuk, orang yang sulit, orang yang tidak mau menerima masukan atau tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat orang. Dia menganggap dirinya sendiri paling benar, dan ketika dia marah, dia mempergunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan dirinya dan supaya dia ingin merasa paling dominan atau paling menonjol. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Itu artinya orang yang keras kepala, orang yang tidak suka ditegur, walaupun dia sudah melakukan kesalahan demi kesalahan, ujung-ujungnya pasti akan mendapat masalah dan tentunya di akhir hidupnya pasti akan mendapat kesulitan. Memang adik-adik, ketika seseorang ditegur pasti tidak merasa enak ya, tidak akan nyaman. Tetapi ketika kita berbuat salah, ketika ada orang yang menasehati, orang yang menegur dengan positif, tentunya harus kita terima, itu untuk kebaikan kita. Contohnya di rumah, ketika kita mungkin malas belajar, kita mungkin banyak bermain-main, malas ke gereja, malas sekolah minggu, tentunya orang tua mengingatkan, akan menasehati. Juga guru-guru sekolah minggu akan mengingatkan dan menasehati. Kalau kita tetap keras kepala, tidak mau ditegur, berkeras hati, malas-malasan, nah itu sama dengan tegar tengkuk. Dan
Orang yang tidak mau ditegur pasti akan mendapat masalah dan kesulitan. Tentunya itu akan merugikan diri kita sendiri ya adik-adik. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ketika kita dinasehati, kita harus lapang dada. Kita harus mau dibentuk supaya kita menjadi lebih baik. Jadi adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, lebih baik kita meminta maaf, kita mau mendengarkan nasihat, kita mau mendengarkan teguran-teguran supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, kita harus terus belajar, dan belajar. Tentunya dengan belajar melalui firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon kekuatan Tuhan. Karena apa adik-adik? Kalau kita tanpa mengandalkan Tuhan, tentunya akan merasa kesulitan. Kita tidak bisa untuk berbesar hati atau kita untuk menerima masukan atau teguran kalau tanpa kekuatan dari Tuhan. Kalau keinginan kita sendiri tentunya kita tidak mau ya, tidak suka ditegur, tidak enak kalau ditegur. Inginnya semau kita sendiri, tetapi lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini, mari adik-adik kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita keras kepala atau kita malah mengutamakan keegoisan kita. Kita menganggap kita paling benar. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Kita rendah hati, kita siap dinasehati, dan juga mari kita terus mendekatkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan supaya setiap hari kita dituntun Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang siap dididik, dinasehati, dan ditegur untuk kebaikan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan untuk kami tidak menjadi orang yang tegur, yang susah ditegur, atau menjadi orang yang tegar tengkuk atau keras kepala. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka melawan ketika kami dinasehati, ketika kami ditegur oleh orang tua atau guru kami masih suka bersungut-sungut, kami masih suka marah-marah. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai saat ini ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut, rendah hati, yang siap ditegur, siap dinasehati, dan siap dididik ketika kami melakukan kesalahan. Dan kami mohon Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus